Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Pig. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat Li Yuntian dan yang lainnya berlutut di tanah, wajah Wei Shuang menjadi semakin sombong. Dia tertawa dan berkata, "Berlutut saja tidak menunjukkan ketulusan." Mata Wei Shuang menyipit dan semuanya berangsur-angsur memudar. Kebenaran Li Yuntian dan yang lainnya sangat lemah bagi Yuntian sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. "Wei Shuang!" Sumu menelan mulutnya yang penuh darah. "Anda dan saya bersumpah kita tidak bisa berselisih." Dengan keras, Sumu memuntahkan seteguk darah dan pingsan karena kesakitan. "Tuan Muda Sumu!" Li Yuntian dan yang lainnya meraung dengan marah. Tidak pernah menyangka bahwa Wei Shuang akan berani mengingkari janjinya di depan begitu banyak orang. "Jangan biarkan siapapun pergi!" Wei Shuang memerintahkan dengan kejam, berdiri dari Sumu dan menendangnya seperti anjing mati. Kelompok murid pavilion surga yang baru saja menghadapi Li Yuntian dan yang lainnya mencibir, memblokir Li Yuntian dan yang lainnya, dan menuntut tantangan. Li Yuntian dan yang lainnya sangat marah di dalam hati mereka dan tidak tahu bagaimana melampiaskannya. Kebetulan pihak lain datang ke pintu mereka. Bagaimana mungkin ada alasan untuk setuju? Ini adalah pertarungan kelompok yang terang-terangan, tetapi masing-masing memiliki lawan tetap. Wei Shuang mencibir, memandang Li Yuntian dan yang lainnya dan berkata dengan sinis, "Siapapun yang berani menolak, pukul dia sampai mati, dan saya akan menjadi orang yang membunuhnya." Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengajar kelompok itu, orang yang mengikuti pelajaran Sumu dan memberitahu mereka nasib mengikuti orang yang salah. Karena Yang Ke dekat dengan Li Yuntian dan yang lainnya, dia juga menjadi sasaran bawaan Wei Shuang saat ini. Orang ini bergegas ke depannya yang menyebutkan namanya. Dan tanpa menunggu reaksi Yang Ke, dia langsung memukulnya. Kemudian Yang Ke menendang, seperti petir, mendang perut orang ini dan orang ini segera berjongkok. Dia pantas mendapatkan nasib buruknya. Kekuatannya mungkin hanya pada tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam penepaan tubuh. Dan menurut aturan, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Yang Ke. Tetapi dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena bertarung sendirian. Berkedip melintasi medan perang yang kacau, Yang Ke berjalan menuju Sumu, selangkah demi selangkah. "Iya!" Wei Shuang menyipitkan matanya dan menatap Yang Ke. Sedikit keraguan muncul di matanya. Wei Shuang secara alami sangat jelas tentang berapa banyak orang yang berada di bawah komando Sumu dan siapa mereka. Tapi dia belum pernah melihat Yang Ke sebelumnya. Jadi dia tidak yakin tentang identitas Yang Ke untuk sementara waktu. Yang Ke tetap diam, berjalan di depan Sumu dengan wajah dingin, mengulurkan tangannya untuk menguji nafasnya, dan menemukan bahwa Sumu baru saja pingsan. Jadi dia merasa lega. "Anda siapa?" Wei Shuang tiba-tiba menjadi tidak senang. Ada celah antara dirinya dan Sumu. Orang ini berani memeriksa luka Sumu di depan wajahnya. Jelas dia tidak menganggap dirinya serius. Yang Ke berdiri dan menatap Wei Shuang dengan tenang. "Saya bertanya siapa Anda?" Wei Shuang mengangkat dagunya dan bertanya dengan tegas. "Murid percobaan Yang Ke. Tolong beritahu saya." Yang Ke mengepakkan tinjunya pada Wei Shuang. Ini adalah etika tantangan di antara murid pavilion surga. "Yang Ke?" Wei Shuang tertegun sejenak dan kemudian dia sadar. "Anda adalah Yang Ke yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini." "Ini lelucon. Seorang murid percobaan belaka memiliki nyali untuk menantang Tuan Muda ini. Apakah Anda memiliki kualifikasi?" Wei Shuang mencibir. "Yongmen, aturan sekte. Selama perbedaan kekuatan antara para murid kurang dari 3 tingkat,
mereka dapat saling menantang. Saya telah mencapai alam Yuan sejati tingkat ketiga. Saya juga berada di tingkat ketiga Yuan sejati. Yang Ke menjawab dengan ringan, terdengar suara terkejut. Tidak mungkin. Yang Ke sudah berada di tingkat ketiga Yuan sejati. Bukankah itu berarti dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam tempereng body dalam 3 tahun? Salah. Aneh. Beberapa waktu lalu ketika Yang Ke menantang saya, dia hanya berada di level ke-8 dari alam penempaan tubuh. Kenapa dia mencapai level ini dalam waktu kurang dari sebulan? Saat ini ada berbagai keraguan. Wei Xuan juga memandang Yang Ke dengan curiga, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Sekarang dia telah mencapai alam Yuan sejati. Mengapa dia masih menjadi murid percobaan? Bagaimana dia tahu bahwa Yang Ke baru saja menerobos tadi malam, dan dia menerobos langsung dari tingkat ke-9 alam penempaan tubuh ke tingkat ini? Sekarang saya memiliki kualifikasi untuk menantang Anda. Yang Ke bertanya dengan mata menyipit. Cahaya ganas berkedip di matanya. Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan ini, Anda memiliki kualifikasi. Wei Xuan mengangguk, menyeringai. Jika Anda tidak takut mati, Yang Ke berkata dengan acuh tak acuh. Saya harap Anda tidak takut mati. Kata-kata besar. Wei Xuan sangat marah. Dia berpikir bahwa dia mengenakan harta rahasia pertahanan. Bahkan seorang prajurit di puncak alam Yuan sejati tidak akan dapat menembus pertahanan. Itu tidak akan terkalahkan. Bagaimana dia bisa mengalahkannya dengan tingkat ketiga dari alam Yuan sejati? Ayo, saya akan membiarkan Anda memukul saya. Wei Xuan melambai pada Yang Ke dengan liar. Bagaimana Yang Ke bisa sopan? Bergegas ke depan adalah pukulan langsung di dada Wei Xuan. Dengan cepat vitalitas sejati Yang Qi membara mengalir masuk. Tidak hanya gagal melukai Wei Xuan sama sekali, tetapi tubuh Yang Ke terguncang dan dia mundur beberapa langkah. Melihat ke bawah, tinjunya berwarna merah. Jelas dia terluka oleh vitalitasnya sendiri. Terlalu memikirkan kemampuan seseorang. Wei Xuan menjadi semakin berpuas diri dan sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya terkejut lagi karena dia menemukan bahwa mata Yang Ke tiba-tiba memerah dan gelombang vitalitas yang hebat datang darinya. Membawa dengan panas membara, bahkan tidak ada kemarahan atau kepanikan di matanya, hanya kegembiraan. Mata ini seperti mata binatang buas. Melihat mangsa yang dia minati, bahkan jika itu adalah pendahulu kerusuhan dan pemangsaan, tanpa alasan jantung Wei Xuan berdetak kencang, tetapi Yang Ke bergegas maju dengan seringnya. Setetes Yang Qi cair di dantiannya diam-diam muncul di ujung jarinya. Bergerak dengan jantungnya berubah menjadi pisau berwarna merah darah setipis pedang sayap jangkrik. Cahaya merah darah menyala dan dengan suara menusuk, Yang Ke dan Wei Xuan terhuyung-huyung. Wei Xuan hanya merasakan hawa dingin di perutnya. Melihat ke bawah, hatinya tenggelam ke dasar lembah, berteriak, "Surat berantai awan bersulam saya!" Meskipun harta rahasia pertahanan tingkat tinggi tidak bermutu tinggi, itu adalah sangat cocok untuk prajurit singkatnya. Penatua memberikannya tanpa mengetahui dari mana asalnya. Pada saat ini, Penatua Agung telah dengan jelas menyatakan bahwa seniman bela diri di alam Yuan sejati pada umumnya tidak akan dapat menembus pertahanan harta rahasia. Ini kecuali mereka menggunakan seni bela diri yang kuat. Tapi sekarang harta rahasia ini yang sangat diharapkan dibelah oleh seorang murid percobaan di tingkat ketiga alam Yuan sejati dalam satu putaran. Senjata apa yang baru saja dia gunakan? Mungkinkah senjata berwarna merah darah itu juga merupakan harta rahasia?
dan nilainya bahkan lebih tinggi dari surat berantai Xiuyun. Jika tidak, bagaimana bisa ada efek yang begitu mencengangkan saat ini? Wei Shuang terkejut dan tertekan. Apa yang mengejutkan adalah bahwa surat berantai awan bersulamnya tidak bertahan dari serangan lawan, dan harta rahasia pertahanan yang tertekan telah dipotong melalui lubang, dan itu benar-benar kehilangan efek pertahanannya. Dalam kemarahan yang ekstrim, Wei Shuang berbalik dan bergegas menuju Yang Ke, berteriak, "Berani menghancurkan harta rahasia saya? Anda mati!" Sayang sekali, tapi Yang Ke membunuh musuh di tingkat kelima tingkat alam Yuan sejati. Ketika dia berada di alam penempaan tubuh, jadi gelombang macam apa yang bisa dia buat? Hanya dengan tingkat ketiga. Ketika Wei Shuang bergegas di depannya, bilah merah darah di tangannya saling silang dan digesek beberapa kali. Tubuh Wei Shuang tiba-tiba membeku. Tinjunya hanya berjarak 3 inci dari Yang Ke, tapi dia tidak bisa memukulnya. Bagaimanapun caranya, karena dia bisa merasakan panas di dadanya. Melihat ke bawah dengan bola mata yang gemetar, dia melihat pedang berwarna merah darah di tangan Yang Ke, seperti ular roh yang memuntahkan intinya, ragu-ragu tanpa henti mencapai posisi hatinya. Harta rahasia pertahanan itu tidak terlalu bagus. Yang Ke mencibir, matanya menyapu dan melihat beberapa lubang besar di surat berantai awan bersulam yang dikenakan Wei Shuang di sebelah tubuhnya. Yang Ke juga agak tidak terduga. Dia tidak menyangka bila yang diubah oleh Yang Qi cairnya menjadi begitu tajam. Jika berbicara tentang melawan Wei Shuang, meskipun saya bisa menang, itu pasti tidak akan mudah. Saya hanya mengandalkan kekuatan Yang Qi, tapi pihak lain mengandalkan armor rantai awan bersulam. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan Yang Qi cair. Anda berani menyakiti saya? Wajah Wei Shuang bergetar dan dia memandang Yang Ke dengan agak ganas. Bahkan jika hidupnya ada di tangan Yang Ke, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia adalah cucu dari tetua agung. Statusnya dihormati dan tak seorang pun di seluruh pavilion surga berani menyakitinya. Nak, saya khawatir Anda tidak tahu, kakek saya adalah tetua agung. Jika kamu berani menyakiti saya, Anda akan mati. Wei Shuang mengancam dengan suara tegas, namun Yang Ke tetap tidak bergerak. Bilah merah darah di jarinya menjadi semakin berbahaya, dan cahaya merah di matanya menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu apakah Anda mati lebih dulu atau saya mati lebih dulu. Yang Ke memandang Wei Shuang dengan penuh minat, dengan senyum aneh di mulutnya, dan perlahan-lahan mengerahkan kekuatan di jarinya. Jejak darah merah cerah merembes keluar dari dada Wei Shuang. Wajah Wei Shuang menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Saat tubuhnya terluka, dia merasakan semburan vitalitas panas mengalir masuk, membakar dagingnya mentah-mentah. Beraninya Anda! Wei Shuang memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang di pavilion surga akan berani melukai dirinya sendiri. Saya sudah melakukannya. Beranikah Anda? Yang Ke terus memaksa. Bilahnya menembus setengah inci dan darah mengalir. Tubuh Wei Shuang tiba-tiba bergetar dan dia tidak berkata dengan keras. Anda tidak takut kakek saya akan membunuh Anda? Para murid sekte bertarung secara internal, dan Anda bertanggung jawab atas hidup dan mati. Yang Ke mendengus dingin. Keterampilan Anda lebih rendah dari yang lain, dan Anda tidak bisa menyalahkan siapapun jika Anda terbunuh. Jadi bagaimana dengan tetua agung? Pavilion surga bukan miliknya. Wei Shuang ketakutan. Dia melihat orang gila di depannya. Hawa dingin naik dari lubuk hatinya dan seluruh tubuhnya sedingin es. Tepat ketika dia hendak berbicara, Yang Ke tiba-tiba memotongnya.
Saya akan membunuh Anda sebelum Anda mengatakan mengakui kekalahan. Lebih baik Anda tidak memiliki ide ini. Kulit Wei Shuang memucat. Untuk sementara waktu, dia benar-benar ingin mencapai kekalahan. Ketika murid dari sekte yang sama bersaing, begitu saya pihak merasa kekuatan mereka tidak cukup, mereka dapat mengaku kalah, dan pihak lain tidak dapat lagi mengejar dan bertarung dengan sengit. Tapi sekarang dia tidak berani mengatakan dua kata ini. Dia tidak tahu dari mata pihak lain. Karena dia tidak melihat lelucon apapun, itu terlihat sangat serius. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Wei Shuang bertanya dengan gigi terkatup. Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya berpikir bahwa Anda tidak sebaik Sumo. Anda hanya bisa memenangkannya dengan mengandalkan kekuatan harta rahasia. Yang Ke menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak sebaik dia. Wei Shuang seperti kucing yang ekornya diinjak dan dia menggeram dengan suara rendah. Bagaimana saya tidak sebaik dia? Kekuatan saya lebih tinggi darinya dan latar belakang saya lebih baik dari dia. Bagaimana mungkin saya tidak sebaik dia? Yang Ke memiringkan kepalanya dan melihatnya. Apakah Anda tidak percaya? Saya akan membiarkan Anda melihat. Setelah selesai berbicara, Yang Ke tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada jari-jarinya lagi, dan Wei Shuang tidak bisa menahan geraman. Wajahnya berubah menjadi keemasan dalam sekejap, dan sosoknya terhuyung-huyung. Yang Ke menoleh perlahan dan melihat kelompok bawaan Wei Shuang. Baru saja mereka bertarung dengan Li Yuntian dan yang lainnya, tetapi setelah Wei Shuang ditahan, mereka tidak berani bergerak. Ingin menyelamatkan Tuan Muda Wei Shuang? Yang Ke mengangkat suaranya dan bertanya. Tidak ada yang berani menjawab. Semua orang terintimidasi oleh kegilaan Yang Ke. Semua remaja yang hadir, bagaimana mereka bisa melihat adegan brutal seperti itu? Jika kamu ingin menyelamatkannya, bersujudlah dengan patuh dan akui kesalahan Anda. Jika suasana hatiku sedang baik, saya akan mengampuni nyawanya. Yang Ke berkata dengan dingin. Wajah sekelompok orang menjadi pucat. Bukankah ini yang baru saja dikatakan Wei Shuang kepada bawahan Sumo? Setelah bawahan Sumo mendengar kata-kata ini, mereka berlutut di tanah tanpa ragu dan bersujud kepada Wei Shuang. Apakah mereka akan mengikuti jejak mereka? Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika Anda benar-benar berlutut, Anda akan kehilangan semua muka. Wajah apa yang harus Anda tinggalin di pavilion surga di masa depan? Tetapi jika dia tidak berlutut, apa yang harus dia lakukan jika Wei Shuang menyalahkannya? Sekelompok orang memiliki ekspresi yang berbeda, pikiran mereka berubah, dan ada yang ragu-ragu. Kalian ingin dia mati? Yang Ke menghela nafas sedikit, dan bila di ujung jarinya mengirim sedikit lebih banyak ke tubuh Wei Shuang. Wei Shuang sangat ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika senjata tajam di tangan Yang Ke masuk lebih dalam, itu akan langsung menusuk jantungnya. Dan itu adalah serangan mematikan. Wei Shuang tidak ingin mati. Dia berkeringat deras dan berteriak dengan suara serak pada bawahannya. Apa yang masih Anda lakukan? Berlututlah dengan cepat. Jika saya mati, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Tubuhnya bergetar dan dia jatuh berlutut dengan tergesa-gesa. Li Yuntian dan yang lainnya menyaksikan dengan luapan emosi. Seolah kemarahan yang baru saja mereka derita menghilang dengan berlutut ini. Belum lagi betapa menyenangkannya itu. Yang Ke menoleh untuk melihat ke arah Wei Shuang dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang Anda tahu di mana jarak antara Anda dan Sumo. Wei Shuang tertegun ketika mendengar ini dan kemudian matanya berubah dan dia melihat ke arahnya. Bawahan dengan kebencian untuk menyelamatkan nyawa Sumo, Li Yuntian dan yang lainnya rela menderita penghinaan. Tapi bagaimana dengan anak buahnya? Dia harus menggeram sendiri, mengancam hidupnya untuk memenuhi permintaan Yang Ke dengan enggan. Membandingkan keduanya, jarak antara Wei Shuang dan Sumo
sekilas terlihat jelas. Dari segi pesona kepribadian, Wei Suang memang kalah dengan Sumo. Apakah Anda puas sekarang? Wei Suang bersorak dan menatap Yang Ke dengan dingin. Yang Ke menyipitkan matanya. Ekspresinya berkedip-kedip. Wei Suang terkejut dan berkata dengan gemetar, Anda tidak akan... Tapi sebelum Yang Ke menyelesaikan kata-katanya, terdengar raungan dari kejauhan. Hentikan! Begitu suara itu terdengar, sesosok tiba-tiba muncul di depan Yang Ke. Ketika kekuatan datang, Yang Ke mendengus teredam dan terbang keluar secara langsung. Kakak Yang! Liun Tian dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut dan bergegas maju untuk mendukung Yang Ke. Yang Ke berjuang untuk bangun, terbatuk ringan dan melihat orang yang datang, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di samping Wei Suang saat ini, menatapnya dengan cemberut, menopang Wei Suang yang terhuyung-huyung dengan satu tangan dan bertanya, Tuan Muda Suang, apakah kamu baik-baik saja? Wei Suang menatap Yang Ke dengan kesal, sedikit terhuyung-huyung menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa. Jika tidak, saya terlambat. Pemuda itu tidak bisa membantu, tetapi menghela nafas lega. Wei Suang tinggi, tapi dia adalah anggota Penatua Agung. Jadi dia secara alami tidak sebaik Wei Suang dalam hal status. Belum terlambat untuk datang. Wei Suang mencibir dan bertanya dengan suara aneh. Kakak Chow, sebagai murid Balai Penegakan Hukum, Anda tahu aturan sekte kami dengan baik. Berani bergabung dengan sekte apa yang harus menjadi kejahatan karena melakukan pembunuhan? Wajah Chow Seng Wen menjadi dingin dan dia berkata dengan suara nyaring. Tergantung pada parahnya situasinya. Setidaknya tangan dan kakinya akan patah dan dia akan diusir dari pavilion surga. Paling buruk, dia akan dibunuh di tempat untuk membuat contoh bagi orang lain. Wei Suang tertawa bangun, tunjuk Yang Ke dan katakan, Orang ini baru saja mencoba membunuh saya. Kakak Chow, Anda bisa mengetahuinya. Dengan seseorang yang mendukungnya, bagaimana Wei Suang bisa berkompromi seperti yang baru saja dia lakukan? Chow Seng Wen dengan tegas berteriak, Apakah itu benar? Wei Suang mencibir, Bukankah Saudara Chow melihat semuanya ketika dia datang ke sini? Chow Seng Wen mengangguk setelah mendengar itu. Benar, murid ini baru saja melakukan pembunuhan. Senjata di dada Anda. Tuan Muda Suang, jika saya tidak menghentikan Anda tepat waktu, Tuan Muda Suang, Anda akan dibunuh. Pria ini benar-benar berani. Dia berani melakukan kejahatan di siang hari. Keduanya bernyanyi bersama, dan koordinasinya mulus, dan mereka memberi Yang Ke topi besar pembunuhan dalam waktu singkat. Kentut! Liun Tian mendesis dan meraung. Kakak Yang dan Wei Suang baru saja menantang satu sama lain. Bagaimana bisa seserius yang Anda katakan? Apa maksud Anda dengan membingungkan hitam dan putih? Chow Seng Wen mendengus dingin. Sangat mudah untuk belajar dari satu sama lain. Shou Hu berkata, Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada saudara-saudara yang menonton kesenangan di sini. Kita semua dapat bersaksi. Dan Wei Suang memulai masalah ini. Pertama, dan kakak senior yang hanya terlibat. Ada seseorang bersaksi. Siapa yang akan bersaksi? Wei Suang memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling sambil mencibir. Banyak murid pavilion tinggi surga yang menyaksikan kegembiraan segera bubar dan dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian satu persatu. Mereka semua telah mendengar perselisihan para tetua di pavilion, jadi mereka tentu saja tidak memiliki keberanian untuk campur tangan dalam adegan ini. Tidak peduli pihak mana yang mereka sakiti, kehidupan mereka di pavilion surga tidak akan mudah di masa depan. Ketika Liun Tian melihat adegan ini, dia hanya bisa menggertakkan gigi, tetapi masih cemberut dan berkata, Kami berpartisipasi dalam seluruh proses masalah ini.
dan kami mengetahui setiap detail dengan jelas. Kami adalah saksinya. Chow Sang-wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua berkumpul berkelahi sudah merupakan kejahatan, jadi bagaimana Anda bisa bersaksi? Banyak orang itu yang berasal. Chow Sang-wen, jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, karena Anda adalah murid dari Balai Penegakan Hukum, dan di Pavilion Surga tidak terserah Anda. Berani menegur? Balai Penegakan Hukum mewakili aturan klan Pavilion Surga, dan itu selalu adil dan adil. Beraninya Anda mempertanyakan otoritas Balai Penegakan Hukum. Kejahatan akan dihukum. Jika Anda ingin melakukan kejahatan, kenapa Anda tidak punya alasan? Yang Ke melambaikan tangannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.